Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Ahmad dari kelas 10 TJKT 4 tahun 68. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sundata dari kelas TJKT 4 absen 16. Dan di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat kawas bidang dan menganalisis cerita tersebut. Dahulu ada perempuan yang memiliki paras cantik, bahkan sudah menyebar ke penjuru, yaitu bernama Sinta Dewi. Kecantikannya itu sampai terdengar oleh Pangeran Kidang. Nah, Pangeran Kidang ini tidak seperti yang kita dengar, maksudnya tidak seperti pangeran-pangeran yang lain. Dia memiliki tubuh seperti manusia tapi memiliki kepala kidang, makanya disebut Pangeran Kidang. Nah, Pangeran Kidang ini mengutus pengawalnya untuk menyampaikan pesan untuk melamar kepada kepada Sinta Dewi, namun diterimanya karena dengan harta yang sangat banyak. Nah, setelah keduanya ini bertemu, betapa kagetnya Sinta Dewi ini melihat Pangeran Kidang karena tidak sesuai dengan yang ia pikirkan. Biasanya pangeran itu kan memiliki paras yang tampan, gagah, namun kali ini berbeda. Dia memiliki muka kidang. Nah, sebagai alasan untuk Sinta Dewi ini tidak mau menerima, karena di awal tadi sudah sepakat, Sinta Dewi ini membuat alasan untuk membuat sumur karena air di daerah tersebut itu sangat sulit untuk ditemukan. Nah, maka dari itu Sinta Dewi menyuruh Pangeran Kidang ini untuk menggali sumur selama 1 hari sendirian. Nah, Pangeran Kidang ini pun menerimanya. Setelah sekian lama, Kidang ini menggaruk dengan tangannya, kadang menggunakan tanduk karena kidang. Nah, terus sudah hampir selesai, ya udah hampir jadilah. Sinta Dewi ini panik karena takut dia berhasil untuk membuat sumur tersebut. Nah, karena panik, Sinta Dewi ini pun menyuruh warga-warga agar menimbun Pangeran Kidang tersebut, karena Pangeran Kidang ini sedang menggali sumur di bawah, dan saking banyaknya warga yang menimbun sumur itu, akhirnya Pangeran Kidang pun terkubur. Nah, karena terkubur itu jadilah Kawah Sikidang. Nah, karena Kawah Sikidang ini suka berpindah-pindah tempat atau meloncat-loncat, maksudnya itu kawahnya itu bisa berpindah ke kawah utama, ke kawah kecil, terus kawah kecilnya ini sudah besar, nanti bisa pindah lagi ke kawah yang lainnya. Nah, makanya itu juga disebut dengan Kawah Sikidang, karena sama dengan kebiasaan kidang yang suka melompat-lompat. Oke. Ini saya akan menyampaikan analisis dari cerita yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu cerita rakyat tentang Kawah Sikidang. Kawah Sikidang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam cerita rakyat Kawah Sikidang yaitu yang pertama ada tema. Tema dari cerita rakyat Kawah Sikidang yaitu legenda atau cerita rakyat. Ya, yang kedua ada tokoh. Tokoh dari cerita rakyat Kawah Sikidang yaitu Pangeran Kidang dan Sinta Dewi. Yang berikutnya ada alur. Alur dari cerita rakyat Kawah Sikidang yaitu maju. Yang berikutnya ada latar.
latar dari cerita rakyat Kawah Sikidang, yaitu Dieng. Dan yang berikutnya ada penokohan. Penokohan dari cerita rakyat tersebut atau Kawah Sikidang yaitu dramatis. Ya, yang kedua, ya unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita rakyat Kawah Sikidang yaitu budaya dan nilai-nilai yang dianut, serta tingkat pendidikan, kondisi dalam masyarakat, kondisi politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Ya, mungkin itu analisis yang dapat saya sampaikan dari cerita rakyat Kawah Sikidang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat Kawah Sikidang itu setiap orang harus bisa menempati dirinya. Jika orang tersebut mengingat dirinya, maka orang tersebut harus siap menerima akibatnya.